Oke, ini boleh jadi topik ngopi yang menarik, tapi agak sedikit sensitif. Cuman gue yakin lulus semua bisa berkomentar bijak ya di kolom komentar nanti. Kita bakal ngobrolin soal drama Genshin. Gue yakin anak-anak Facebook Indonesia itu paham lah kalau misalnya emang pengen ngebuat dan juga mencari drama itu paling gampang kalau misalnya kita masuk ke dalam komunitas gamenya sendiri. Khususnya game buatan MiHoYo Genshin ini. Cuma sekarang kalau misalnya gue lihat trennya ya, ini sekarang lagi balap-balapan nih mencari dramanya antara Genshin, WuWa atau ZZZ. Burger Bangor, aku mau 40%. Dan pada kesempatan kayak ini kita bakal ngobrolin soal drama Genshin yang terbaru. Sebenarnya ada dua dramanya, cuman gue pengen menitik beratkan sama salah satu drama yang mungkin aja mungkin aja sangat amat menarik kalau misalnya kita diskusin bareng-bareng. Itu tentang MiHoYo versus Weight Washing. Jadi selamat datang lagi di Ngopi, ngobrolin permasalahan internasional. Dimana kita bakal coba buat ngediskusin soal permasalahan yang sedang diributkan sama warga-warga Twitter, pemain Genshin dari luar negeri ya, khususnya di daerah Amerika dan juga negara-negara yang lain ya, yang mungkin aja sering banget berkomentar soal warna kulit. Dan menurut gue ini sedikit menarik karena nggak cuman Genshin doang yang sekarang lagi dipermasalahin sama warga-warga Twitter baru-baru ini, tapi ada satu game lagi yaitu Assassin's Creed. Dan Assassin's Creed ini sekarang permasalahannya udah sampai ke masalah antar negara gitu, bahkan sampai perwakilan Jepang sendiri lagi mempermasalahkan apakah sejarah yang emang diangkat sama game tersebut itu beneran real ada atau kagak. Tapi sekarang kita lagi fokus ke drama Genshin dulu, jadi gue bakal ceritain singkat apa yang terjadi di game terbaik yang mengenalkan gue sama karakter yang namanya Paimon ini. Jadi Genshin baru aja ngerilis trailer terbaru tentang region yang bakal kita nantinya jelajahi bersama ya, Netland. Dimana dalam trailer tersebut kita bisa tahu beberapa karakter-karakter yang bakalan dirilis sama Genshin. Dimana dalam Netland sendiri itu katanya terinspirasi dari beberapa daerah-daerah real di dunia. Ada yang bilang kalau misalnya ini terinspirasi dari Afrika, dari Filipina, bahkan yang paling banyak bilang kalau misalnya ini terinspirasi dari American Latin. Nah tapi beberapa orang-orang di Twitter, the woke people in the Twitter ya, yang kebetulan main Genshin juga, di PS favoritnya Heizo, bilang kalau misalkan dari trailernya sendiri itu sepertinya Genshin sedang mencoba me-wet washingin beberapa karakter-karakter yang seharusnya dalam real life itu berwarna lebih gelap. Oke, jadi buat lo semua yang nggak tahu, jadi white washing itu kayak semacam istilah gitu yang menjelaskan itu semua, di mana ada karakter yang harusnya berwarna kulit gelap ya atau hitam gitu berdasarkan suku sama rasnya, tapi diubah menjadi warna kulit putih. Cuman kalau misalnya secara sejarah ya, kapan ini istilah muncul, gue masih belum tahu. Mungkin lo semua tahu ya, silakan tulis di kolom komentar. Gue sangat amat terbantu, terima kasih banyak. Cuman yang gue lihat adalah di beberapa tahun terakhir ini istilah kayak gitu udah kayak di abuse gitu, tau gak lo? Jadi muncul istilah baru yang namanya blackwashing, di mana beberapa karakter-karakter fiksi yang harusnya berkulit nggak terlalu gelap, tan lah, kayak coklat gitu, tapi digelapin. Dan puncaknya itu ada waktu Disney memutuskan untuk membuat live action beberapa film-film kartunnya dulu. Tapi ternyata ada beberapa karakternya yang harusnya warna kulitnya apa, jadi hitam. Intinya kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah beberapa orang-orang itu justru memperluas permasalahan yang lain gitu men. Jadi yang awalnya cuma warna kulit doang, tapi akhirnya muncul ke body shaming dan segala macam. Tapi balik lagi, kita bakal ngobrolin soal Genshin. Dan ini lagi kejadian ya di region Netland gara-gara ada trailer terbaru dari Genshin itu sendiri, yang mana ini diperparah karena nggak cuman orang-orang Twitter yang main Genshin doang yang protes, bahkan sampai voice actornya juga protes gitu men. Ada yang bahkan nyuratin via email untuk mempertimbangkan kembali untuk mendesain ulang, mengubah warna kulitnya menjadi lebih cultural appropriate gitu ya, biar orang-orang dari Amerika katanya bisa terwakili. Dan menurut gua ini menarik karena bakal dapat prima game lagi. Enggak. Karena menurut gua, sebagaimanapun opini yang dikeluarkan ya, sebagaimanapun berita-berita yang bilang kalau misalnya Genshin ini terinspirasi dari real life tempat-tempat yang ada di dunia nyata gitu man, tetap aja game ini buatan MiHoYo dan itu fiksi. dan itu adalah sebuah tempat yang tidak nyata yang hanya terinspirasi doang. Jadi seberapa persen terinspirasinya itu ya tergantung sama mereka sendiri. Dan lagi pula buat gue yang main gamenya Genshin secara keseluruhan, ada beberapa karakter-karakter juga yang berkulit gelap dan menurut gue ya fine-fine aja gitu. Seno, Maharaja Seno Marseno ya, Dehya dan kawan-kawannya gitu.
Gue nggak melihat ini adalah sebuah permasalahan. Jadi bahkan ini udah sampai dimuat di IGN ya, yang dia bilang kalau misalkan wah ini MiHoYo bisa aja nih benar-benar ngelakuin yang namanya whitewashing gara-gara harusnya karakter-karakter Amerika Latin itu berwarna kulitnya lebih gelap gitu man. Ini mah bukan gelap. Gini, biar gua kasih tahu. Jadi biar gua kasih tahu hal yang lebih lucu lagi. Jadi setelah gua menyelam ke beberapa tweet-tweet voice actor ya, ada salah satu tweet yang dia berkomentar. Dan ini orang Amerika Latinnya langsung. Ya, menurut pengakuannya dia ngebalas Latin American here, the representation is well done. Bahkan orang yang dipermasalahkannya sendiri itu nggak mempermasalahkan itu, coy. Epicnya itu, man. I don't know why Americans want us all to be black or something. Stay away from my culture. As a Latin American, I agree. Man, Mexican here, I agree. Man, jadi maksud gue ini mereka yang mempermasalahkan ini mewakili siapa? Terus mereka bilang kayak, oh kita mewakili pemain-pemain Genshin dari Amerika yang jumlahnya banyak. Padahal secara data kebetulan ada nge-share juga nih nama akunnya Legal Mindset. Dia nge-share data pemain Genshin Impact berdasarkan negara gitu ya. Negara Amerika itu nggak termasuk negara paling banyak pemain Genshin ya. Nggak ada bahkan. Yang paling banyak Jepang, South Korea, Filipina, Rusia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Cina. Bahkan mainland sendiri nih bukan termasuk negara yang terbanyak main Genshin coy. By the way ada Indonesia coy. Jadi maksudnya kalau misalnya dia bilang mewakili pemain Genshin terbanyak itu nggak valid juga. Dan buat gue pemain Genshin dari Indonesia yang mungkin aja jumlahnya lebih banyak dibandingin pemain Genshin di Amerika gitu ya, gue nggak mempermasalahkan itu. Oke. Menurut gue fine aja sih. Lagi pula ya gue juga udah terbiasa sebenarnya ngelihat warna kulit yang gelap sama yang putih. Ketika One Piece live action memutuskan ada beberapa karakter yang akhirnya warna kulitnya jadi gelap ya, padahal itu akhirnya awalnya coklat. Ya gue fine aja. Yang penting kita bisa ngelihat perform actingnya bagus gitu. Dan kejadian kayak gini, kalau nggak salah ya, itu nggak sekali dua kali. Kalau nggak salah tuh waktu di Sumeru tuh juga kejadian dah. Orang-orang pada protes kalau misalnya, oh warna kulitnya nih kurang gelap nih. Soalnya kan ini Mesir. Padahal kan Mesir coklat ya. Lucu banget. Mungkin ini bakal menjadi sebuah titik di mana anak Facebook kembali buat ngegoreng Genshin gara-gara drama penghitaman ini. Cuman ini bukan drama yang gede sih menurut gue ya. Meskipun udah sampai voice actornya, gue yakin MiHoYo bakalan menghiraukan itu semua. Nggak tahu. Kalau beneran kejadian di gelapin itu lucu banget sih. Oke, karena most of the player ya, beberapa pendapat-pendapat yang emang nggak mempermasalahkan itu semua juga banyak. Jadi mungkin yang mempermasalahkan itu banyak, tapi mungkin nggak sebanyak itu juga gitu. Kalau dibanding sama orang-orang yang bilang kayak, oh ini fine aja, bagus-bagus aja gitu. Netherlands sebagai negara yang sering berperang, anjay. Belum perang, pemain-pemainnya udah perang duluan di Twitter. Cuman satu karakter yang kagak dipermasalahan di trailer Netherlands. Itu Harbingersnya si Capitano. Soalnya masih gelap. Masih siluet. Jadi belum tahu itu warna kulitnya apa. Tapi kalau misalnya itu warna kulitnya putih, kayaknya bakal dipermasalahin lagi deh. Cuman gue bakal ngeliat hasil akhirnya kayak gimana. Sepertinya ini akan menjadi masalah yang lumayan seru nih. Soalnya sampai voice actor dan nggak 1-2 orang doang. Beberapa voice actor lain juga mempermasalahkan ini semua. Tapi yang lebih epicnya lagi dalam MiHoYo justru malahan coba buat menyelesaikan permasalahan yang lain dulu. Nevelit nggak bisa 360 gitu men. Kita dapat 1600 primo game coy gara-gara itu. Jadi gimana menurut lo? Apakah permasalahan warna kulit ini harus dipermasalahkan? Apakah karakter-karakter di Netherlands yang terbaru di trailer itu sudah cukup memuaskan kalian semua? Silakan tulis semua pendapat di kolom komentar. Para Spu Genshin, gue pengen tahu semua masukan dan juga saran lo. Jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sorry banget kalau misalnya gue harus ngeberitain hal yang kurang penting ini. Tapi seru, jadi thank you.